Nah, untuk Ahmad Joni ini saya lihat ini orang pasalnya lagi-lagi pasal pengguna, ya. Yang terakhir katanya itu Ahmad Joni berkumpul dengan kawan-kawannya, lalu di situ ada selinting ganja, ya, masuk ke dalam ruangan itu, yang dengan entengnya Kalapas bilang itu kelalaian daripada anak buahnya. Kalau satu linting kelalaian, lantas 5 kilo kelalaian bukan? Kalau berkilo-kilo, bertonton kelalaian apa bukan? Kalau hal-hal kelalaian ini dibiarkan, maka akan ada kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk mengulangi kejahatannya. Katakanlah Ahmad Joni ini pelaku kejahatan, lantas siapa yang memberi celah untuk melakukan kejahatan? Kok bisa lapas seketat itu bisa masuk ganja selinting? Kita udah nggak usah tutup mata lah di Indonesia ini. Kenapa saya selalu nyindir-nyindir masalah hukum, ya kan? Pak Prabowo selalu saya sindir, Pak, hukumnya ini udah lecet kita. Pak Prabowo itu segitu banyaknya euforia, ya, dalam berbangga hati karena membanggakan kabinetnya. Tapi saya belum pernah melihat kabinet Pak Prabowo itu serius untuk menegakkan hukum, itu aja. Tapi untuk membuat program, saya lihat Pak Prabowo banyak sekali, program-programnya banyak, ya kan. Tetapi untuk menegakkan hukum nggak ada keseriusan. Bayangkan ya, ini sebagian kecil, ya, pengakuan dari seorang karyawan atau pejabat Menteri Hukum, ya, Kementerian Hukum dan HAM, yang mengatakan bahwa mungkin ganja itu masuk karena kelalaian anak buah saya. Kok bisa masuk gitu loh? Lantas di dalam itu berarti banyak sekali kegiatan transaksional terkait dengan narkotika, nafsa, ya, gitu, yang kita tidak ketahui karena itu tertutup sekali. Nah, kasus Ahmad Joni ini membuka tabir bagaimana buruknya, ya, penanganan narapidana di dalam di dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, buruknya ini harus diperbaiki, bukan kita menyalahkan anak bangsa, ya, seperti Ahmad Joni yang menggunakan nafsa itu tadi, ya, lalu kita hukum. Itu bukan solusi, tapi perbaiki mekanismenya, itu. Makanya saya bilang tadi di sini, kalau sudah berkali-kali Ahmad Joni ini disidang lagi, diputus lagi, disidang, diputus lagi, negara ini jolim. Negara telah melakukan kriminalisasi terhadap anak bangsa. Apalagi Ahmad Joni ini telah menyumbangkan 1 medali emas waktu saat Pak Prabowo menjadi Ketua Dewan Pembina Pencaksilat Indonesia. Ini jasanya Ahmad Joni mengharumkan bangsa juga harus dilihat di sini. Jangan melulu dilihat dari kegiatan dia saat ini karena dia mungkin frustasi, istrinya udah dinikah lagi sama orang, ya kan, anak-anaknya udah tercerai-berai, gitu loh, rumah tangganya pun udah nggak diselamatkan, dia akhirnya frustasi, lari lagi ke narkoba. Andaikan saja lapas itu tidak memberi ruang untuk peredaran narkotika, ya, mungkin Ahmad Joni lain juga tidak akan terpengaruh, gitu loh. Pasti mereka akan nggak secara sistem, kalau barangnya nggak ada juga mereka nggak akan jadi pengguna. Tapi hari ini isu yang beredar, udah banyak banget investigasi yang dilakukan oleh media, wartawan, apa segala, ya, tentang kebobrokan lapas, ya, kamar disewakan, fasilitas laptop, fasilitas TV, ya kan, fasilitas narkoba dan lain-lainnya. Jadi orang datang ke lapas itu bukannya mau dibina, tapi tambah hancur. Makanya orang masuk ke lapas itu bukannya dibina, malah tambah hancur, gitu loh. Katanya lembaga pemasyarakatan Indonesia, ya. Tetapi orang yang masuk ke situ tambah pinter. Yang dulu orang misalnya nipu, ya kan, jadi penipu masuk 378 kena 34 tahun. Masuk ke lapas, di dalam situ dia tidak dipisah sama orang yang bisa bikin bom, orang yang bisa congkel rumah, orang yang bisa ini. Jadi dia tuh masuk ke situ tadinya cuma bisa nipu, akhirnya sekarang multifungsi. Keluar dari lapas bukannya dibina jadi bagus, malah bisa nyongkel mobil, bisa tahu cara bongkar rumah orang dan lain-lain. Karena itu lingkungannya yang tidak disteril oleh Kalapas. Itu yang saya bilang tadi, selalu saya bilang benahi hukumnya, gitu loh. Jangan Ahmad Joni yang jadi kambing hitam. Ahmad Joni ini 0,0000001% daripada anak bangsa yang menjadi korban kriminalisasi, gitu. Dan ini harus menjadi evaluasi, khususnya di
tubuh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi Pak Yusril ini pakar hukum, profesor, tapi kerjanya mana? Nggak ada. Nyalinya nggak ada Pak Yusril ini. Harus diganti Pak Yusril. Ya, nyalinya sama sekali nggak ada. Menteri Hukumnya juga sama, nggak ada nyalinya. Menteri HAM-nya juga sama itu, Natalius Pigai, hanya bisa koar-koar aja. Mana ada ini? Menterinya Pak Prabowo tuh yang jadi andalan sekarang ini kan cuma Purbaya aja. Yang lain-lainnya mana? Nyalinya nggak ada, 0%. Nggak punya nyali semua. Gitu loh. Pak Prabowo singa, tapi sayang dikelilingi oleh kambing gitu loh. Andai kan Pak Prabowo itu dikelilingi singa juga, selesai nih negara. Sayangnya yang ngelilingi Pak Prabowo ini kambing sama kucing. Hanya suaranya aja berisik, tapi nggak ada gaungnya gitu. Makanya saya bilang, benahi hukumnya. Pak Prabowo harus segera merevaluasi ini dan memperbaiki ini. Karena kalau ini tidak diperbaiki, ya negara ini coret marut, bos. Jadi negara ini rakyatnya hanya nonton dongengnya aja kok tiap hari. Hidup, ini ketangkep. Sekian triliun ditahan di kejaksaan, hore. Habis itu udah mendem lagi. Duitnya kemana? Nggak tahu. Duitnya buat apa? Nggak tahu rakyat. Gitu. Kita hargai kerjanya Kejaksaan Agung, bagus. Kepala Kejaksaan bagus. Tetapi yang lebih parah lagi di bidang hukumnya Mahkamah Agung. Jaksa udah capek-capek nangkep, ya kan, si pelaku koruptor 1, sekian triliun atau 16 triliun atau 17 triliun, tapi hakimnya memutus perkaranya itu dengan seringan-ringannya, dengan alasan apa? Karena si maling ini berbuat baik di dalam persidangan. Kan gila. Alasannya nggak normatif. Hanya karena dia berbuat baik di persidangan dikurangin masa tahannya. Gitu loh. Padahal itu ancaman hukumannya hukuman mati harusnya. Jadi percuma Pak Prabowo ini nangkap-nangkapin koruptor, tapi hakim-hakimnya masih banyak yang maling. Gitu. Kenapa saya selalu keras kritik Pak Prabowo? Karena waktu beliau tinggal sedikit lagi, 4 tahun lagi. Kalau dia kepilih lagi, kalau dia nggak kepilih, kita mumpung di presidennya oleh macan ini. Pak Prabowo ini macan. Tapi macan ini jangan sampai salah pilih teman. Kalau dia milih kambing, jadilah kambing dia. Gitu. Pak Prabowo ini macan kita, Pak, macan kebanggaan kita. Jangan sampai dia salah teman, gitu aja. Karena kalau macan disuruh main sama kucing, jadi kucing dia. Pak Prabowo ini harus dikelilingi oleh macan-macan. Nah, ada Pak Purbaya, ada Kepala Kejaksaan Agung, itu macan itu. Udah mulai berani nangkapin ini, udah mulai berani ini. Itu macan. 2 macan Pak Prabowo aja yang mendampingi Pak Prabowo udah kelihatan tariknya. Bagaimana kalau sebuah menteri diganti oleh Pak Prabowo dengan macan-macan? Indonesia gemah ripal Jinawi. Gitu loh. Cari orang itu yang benar-benar jihad fisabilillah, yang berani mati untuk negara. Melawan mafia dan koruptor.